kekuatan alat ataupun spare partnya untuk Acer Aspir 5 ini sudah mengganti keyboard. Jadi ini sudah rusak di tombol power. Kalau yang lain kayaknya masih normal ya, tapi untuk di tombol powernya dia nggak mau switch on, jadi kita ganti. Kemarin ada video sebelumnya. Lanjut untuk optional upgrade yang dapat dilakukan untuk di laptop ini, di bagian RAM ini bisa kita ganti ya. Jadinya misalnya 4 ditambah 8 jadinya 12 dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official ya. Bagaimana kabarnya untuk sobat iCom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk sobat iCom yang baru bergabung, silahkan untuk di like, comment, subscribe channel iCom Official ya. Baik, untuk pada video kali ini, sini kita akan membahas sebuah laptop. Kita sudah lama ya untuk kita tidak membahas review laptop, jadi kita akan membahas ataupun mereview untuk Acer, yang mana ini adalah Acer Aspir 5, yaitu di sini kita akan bahas apa sajakah spesifikasi dan juga optional upgrade yang dapat dilakukan oleh Acer ini. Dan juga dari segi desain, ini laptop keluaran tahun 2023 untuk generasinya ya, ataupun keluaran pembuatan di tahun 2023. Baik, untuk sobat iCom, di sini kita akan langsung saja membahas untuk dari segi desain dan juga tampilan yang ada dari Acer Aspir 5 ini. Baik, untuk di bagian atas seperti ini ya. Untuk Acer ini ada pelindungnya, ini sudah tidak baru, ini sudah pemakaian 2 tahun. Nah, ini untuk ada untuk warna aslinya ini warna hitam ya, seperti ini. Ini ada karetnya untuk pelindungnya seperti itu. Lalu di tengahnya ini ada logo Acernya. Ini untuk logo Acernya di tengah seperti ini. Lanjut untuk di bagian keyboard seperti ini. Untuk openingnya bukan 90 derajat ya, masih standar seperti ini. Oke, untuk di bagian atas ini terdapat keyboard yang mana untuk keyboardnya ini dia terintegrasi dengan tombol power. Jadi seperti ini untuk layoutnya. Dan untuk keyboardnya ini sudah kita ganti, kemarin ada video sebelumnya ya. Nah ini yang kemarin kita bahas untuk tipe keyboard yang ada tombol powernya. Ini kemarin kerusakannya tombol powernya yang tidak bisa switch on. Jadi kita ganti saja, tidak usah kita akalin, karena nanti kurang estetik juga untuk tampilannya seperti itu. Jadi untuk keyboardnya ya standar, tidak oke lah. Pemakaian 2 tahun sudah rusak untuk keyboardnya. Mungkin ini salah satu koreksi untuk Acer ya, seperti itu. Lanjut untuk keyboard, gak usah kita terlalu bahas. Untuk di bagian touchpadnya seperti ini, cukup lumayan lebar dan tidak terlalu lebar juga ya, pas ya. Untuk di bawah spasi seperti ini. Untuk di sebelah kiri terdapat prosesornya, yaitu Intel Core i3 generasi 13 dan juga sudah ada Nvidia ya. Nanti kita akan cek Nvidia GeForce berapa. Lalu di sini ada Aspir 5 dengan Ultra Thin. Nah ini untuk Ultra Thin itu maksudnya seperti ini bisa. Nah Ultra Thin 11 desain ya, bisa naik turun, juga bezelnya sangat tipis. Aluminium cover, ini sudah dari aluminium. Lalu ultra fast wireless speed dan juga menggunakan HDMI 2.0 seperti itu untuk di bagian desain atasnya. Untuk kisi-kisinya di bagian belakang ada kisi-kisi pembuangan panas. Ini menurut saya kurang oke, karena dia nanti nabrak ke bagian layar. Jadi kemungkinan panasnya dia nampak di sini ya. Jadi kurang rekom lah. Lebih oke di bagian kanan kiri lah, sebenarnya seperti itu untuk di bagian kisi-kisi ya, seperti ini. Untuk layarnya, untuk bezelnya sudah cukup slim untuk bezel dari kanan kiri, dan di sini ada logo Acernya. Ini logo Acer. Untuk layarnya dia menggunakan 14 in HD 720p ya untuk layarnya, belum full HD.
Lalu di bagian atas ini ada kamera 720p 72 megapiksel. Lalu ini ada karet-karet untuk membatasi antara keyboard dan juga layarnya biar tidak mengecap keyboard untuk bagian layarnya seperti itu. Lanjut untuk di bagian bawahnya seperti ini. Untuk di bagian bawahnya ini ada kisi-kisinya lagi untuk mengurangi panas. Jadi menambahkan kisi-kisi supaya untuk di dalam covernya ini tidak terlalu panas ya, pembuangan panasnya seperti itu. Lalu untuk di kanan kirinya ada speaker. Untuk spesifikasinya ini ya, Acer dibuat di tahun 2023, Acer A5 14 54G 32GF. Nah, Acer Aspir 5 seperti ini untuk tampilan bawahnya. Lanjut untuk di bagian sini ada logo Aspir. Jadi seperti ini di bagian belakangnya ya tadi. Ini ada tulisan Aspir seperti ini. Jadi untuk ketika ditutup dia terlihat Aspir seperti ini. Kalau dibuka ya tidak kelihatan ya seperti itu. Oke, untuk input output yang ada dari Acer Aspir 5 ini. Untuk di bagian sebelah kiri terdapat jack DC dengan port kecilnya ini ya. Ini 3.0 1,1 mm untuk soketnya kalau nggak salah ini. Lalu untuk di sebelahnya ada port LAN RJ45 HDMI 2.0, 2 port USB Type A, sudah support USB charger. Lalu ada port USB Type C di bagian sebelah kiri. Untuk di depan tidak ada port sama sekali. Untuk di bagian kanan terdapat indikator power, indikator baterai, jack audio combo 3,5 mm dan USB 2.0 dan Kensington load di bagian sebelah kanan. Next kita akan bahas untuk spesifikasi dari Acer Aspir 5 ini. Oke, kita nyalakan dulu. Sudah nyala di sini. Oke, kita tunggu dulu sampai menyala ya. Oke, sudah menyala. Untuk operating system yang dibawakan oleh Acer ini dia menggunakan Windows 11. Jadi kita sudah dibekali dengan Windows 11 dan Office Home Student pastinya seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas untuk spesifikasi yang ada dari Acer Aspir 5 ini. Untuk yang pertama di bagian prosesor, untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i3 generasi 11, sorry tadi bukan generasi 13 ya. Intel Core i3 11 Gen dengan 1115G4 dengan speed 3,0 GHz dengan memiliki dual core dan 4 thread untuk di bagian prosesornya ya. Jadi untuk laptopnya sudah cukup oke lah dibekali dengan prosesor dengan speed 3, GHz ya. Lalu untuk di bagian memori, untuk memorinya sudah menggunakan memori 8 GB DDR4 dengan speed 2667 MB/s. Nggak tahu ini nanti bisa di upgrade atau tidak, kita akan bongkar bawahnya ya, kita cek untuk optional upgrade-nya. Lalu untuk SSD-nya sudah menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB WDC PCN. Ini menggunakan WDC ya untuk SSD-nya. Lalu untuk Wi-Fi-nya sudah menggunakan MediaTek Wi-Fi 6 MT792 wireless LAN card. Jadi sudah menggunakan Wi-Fi 6 untuk koneksinya. Makanya dia mengeklaim ultra fast wireless speed seperti itu. Lanjut untuk GPU-nya, GPU yang pertama menggunakan Intel UHD grafik. Ini Intel UHD grafik. Lanjut untuk GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce MX 350. Jadi untuk kelas desain menengah untuk editing tipis-tipis itu sudah cukup worth it ya untuk spesifikasi yang ada dari laptop ini. Namun kita akan cek dulu untuk untuk panelnya ataupun displaynya kayaknya masih menggunakan Intel HD Nah, untuk resolusi dari LCD-nya ini dia 1366 768 masih menggunakan HD, belum panel FHD ya.
Jadi untuk ketajamannya kurang di bagian layarnya ini dari Acer Aspire 5 ini. Oke, kita cek spekernya masih oke enggak. Untuk speakernya ya biasa standar aja ya, nggak kurang mantap juga, kurang nendang untuk speaker dari Acer Aspire 5 ini. Oke lah, kalau untuk kamera kita cek. Untuk kameranya ya masih lumayan oke lah ya. Untuk kameranya masih oke, kita gunakan sebagai zoom ataupun kuliah online juga masih worth it untuk Acer Aspire 5 ini. Oke, kita shutdown dan kita akan bongkar untuk optional upgrade yang dapat dilakukan di Acer Aspire 5 ini. Oke, sudah mati. Oke, bautnya sudah terlepas semua. Kita cokel sedikit dan bentuknya. Oke, seperti ini untuk tampilan dari Acer Aspire 5 yang ada di depan kita ini. Jadi kita jelaskan untuk yang pertama di bagian baterainya seperti ini. Baterainya menggunakan tipe baterai AP18 C4K dengan kapasitas 4200 mAh 48 watt dengan minimal 3800. Jadi seperti ini untuk rating baterainya ya, seperti itu. Lanjut untuk di bagian RAM-nya. Untuk RAM-nya dari Acer Aspire 5 ini dia menggunakan satu channel. Untuk RAM-nya dia menggunakan DDR4 ya. Untuk speednya seperti ini. Oh bukan, untuk RAM-nya dia menggunakan 4 GB. Jadi dia menggunakan 2 slot, satu tanam, satu tambahan. Jadi nanti kita bisa upgrade ya untuk RAM-nya ini seperti ini. Karena ini masih menggunakan 4 GB, jadi kita bisa tambahkan untuk di bagian RAM-nya. Ini untuk prosesornya, ini untuk heatsink, ini ada prosesor dan ini ada VGA NVIDIA GeForce seperti ini. Ini untuk di bagian WLAN-nya, ini menggunakan Wi-Fi 6 seperti itu. Lalu ini untuk SSD ataupun storage-nya, di sini menggunakan SSD Western Digital seperti ini, NVMe ya, dengan tipe NVMe. Dan di sini masih ada optional upgrade menggunakan port SATA 3, bisa menggunakan SSD ataupun hard disk
2,5 inch ya, seperti ini untuk di bagian sini. Untuk speakernya di bagian kanan kiri seperti ini. Oke, kita akan mengambil kesimpulan untuk video kali ini. Dari video kali ini, yang pertama untuk kekuatan alat ataupun perpatnya untuk Acer Aspir 5 ini sudah mengganti keyboard, jadi ini sudah rusak di tombol power. Kalau yang lain kayaknya masih normal ya, tapi untuk di tombol powernya dia nggak mau switch on, jadi kita ganti. Kemarin ada video sebelumnya. Lanjut untuk optional upgrade yang dapat dilakukan untuk di laptop ini, di bagian RAM ini bisa kita ganti ya. Jadinya misalnya 4 ditambah 8 jadinya 12 dan seterusnya untuk optional upgrade di bagian RAM-nya. Lanjut untuk di bagian storage-nya juga masih bisa di-upgrade di sini, ataupun di sini ditambah dijadikan 1 TB. Dan juga di sini bisa menggunakan SSD SATA 2,5 inch ya. Seperti ini untuk optional upgrade yang dapat dilakukan di Acer Aspir 5 ini. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kita sambil menutup sambil closing ya. Dari Acer Aspir 5 untuk kekurangan dan juga optional upgrade yang dapat dilakukan dari laptop ini. Dan untuk digunakan di beberapa tahun ke depan sih masih worth it ya untuk spesifikasi seperti ini. Kekurangannya yaitu untuk di bagian keyboardnya. Kenapa? Baru pemakaian 2 tahun untuk keyboardnya sudah bermasalah. Ini menandakan apa? Untuk spare partnya mungkin perlu diperbaiki untuk brand Acer seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimengerti, dan jangan lupa untuk Sobat iCom untuk di like, comment, dan subscribe channel iCom official ya. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, peace.